Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir menasionalisasikan perusahaan terusan Suez. President Nasser delivering his fiery speech telling of his nationalization of the Suez Canal. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. Tidak terima dengan langkah Mesir, Inggris, Prancis, dan Israel kemudian menyatakan perang dan menyerang Mesir. Menurut catatan sejarah, peperangan yang memperebutkan terusan Suez ini mengakibatkan meredupnya Imperium Inggris dalam panggung politik global dan lahirnya era baru dalam keseimbangan Perang Dingin. Inilah Perang Krisis Suez 1956. Lantas, mengapa jalur terusan Suez menjadi sengketa perebutan negara-negara Barat dan Mesir? Bagaimana krisis Suez itu bisa terjadi? Dan apa saja dampaknya bagi dunia dan Mesir, terlebih dalam Perang Dingin? Terusan Suez adalah jalur transportasi perdagangan yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dan Suez di Laut Merah. Salah satu keuntungan jika menguasai terusan Suez adalah memudahkan jalur transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Mengenai wacana pembangunan terusan Suez, sebenarnya sudah ada pada masa ekspansi Napoleon Bonaparte ke Mesir. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah perdagangan antara Inggris dan Prancis. Namun, usahanya gagal. Dan pada tahun 1854, Inggris dan Prancis bekerja sama membangun terusan Suez berbekal izin Gubernur Mesir Ismail Pasha. Alhasil, pada tahun 1859, perusahaan terusan Suez resmi dibuka. Dan pada tahun 1888, terusan Suez secara resmi berstatus internasional yang disepakati dalam Konferensi Istanbul. Between the British and Egyptian people. For Egypt, the treaty was signed by the Premier, Nahas Pasha. For Britain, by Mr. Eaton, the Foreign Secretary. Selama bertahun-tahun, terusan Suez ini dimanfaatkan oleh Inggris, baik untuk jalur perdagangan hingga menjadi tempat strategis dalam Perang Dunia Pertama. Bahkan, dalam Perang Dunia Kedua, terusan Suez ini menjadi objek perebutan antara blok poros dan sekutu. Meski terusan Suez masih dalam kendali Inggris, ironisnya, ia tidak menyadari akan munculnya sosok baru yang di kemudian hari akan mengambil alih perusahaan terusan Suez. Pada tahun 1922, Mesir meraih kemerdekaannya dari jajahan Inggris, namun tidak untuk zona terusan Suez. Pasalnya, setelah mendapat izin dari pimpinan Mesir Raja Farouk, terusan Suez masih dalam kendali militer Inggris. Kondisi ini mengakibatkan adanya perlawanan dari rakyat Mesir. Terlebih, kegagalan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1948. Benih-benih perlawanan itu yang kemudian membuat militer dan rakyat Mesir berniat untuk menggulingkan kerajaan Mesir.
Alhasil, pada tahun 1952, gerakan perwira bebas yang dipimpin Muhammad Naqib dan Gamal Abdul Nasir berhasil mengkudeta Raja Farouk dan mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik. From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power, and the army were ordered to guard strategic points. The declared aim was to stop corruption. Pada tahun 1954, Gamal Abdul Nasir berhasil terpilih menjadi presiden kedua Mesir. Sebagai pemimpin, ia dikenal sebagai sosok nasionalis sejati yang berambisi ingin membebaskan Mesir dari pengaruh kolonialisme Barat. Di lain sisi, pada tahun 1950-an terjadi ketegangan politik dan militer antara Blok AS dan sekutunya dengan Blok Soviet dan sekutunya dalam Perang Dingin. Tujuannya tak lain adalah untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Mesir, sebagai negara Arab terbesar dan terkuat, akan menjadi hadiah yang besar bagi salah satu dari mereka. Tapi, jalan mana yang dipilih oleh Presiden Gamal Abdul Nasir? Untuk merangkul Mesir, Presiden AS Dwight D. Eisenhower tidak memberikan bantuan senjata dan alutsista karena dikhawatirkan akan digunakan untuk mengagresi Israel. Sebaliknya, AS memberi bantuan dana untuk membangun bendungan Aswan dan bantuan ekonomi. Namun, tak lama kemudian, setelah Israel menyerang Gaza yang menewaskan 38 militer Mesir, ketegangan antara Mesir dan Israel kian memanas. Hal inilah yang membuat tekad Presiden Gamal Abdul Nasir untuk memperkuat dan memodernisasi militernya. We speak on a matter of vital importance, where the United States finds itself unable to agree with three nations with whom it has ties of deep friendship, of admiration and respect, and two of whom constitute our oldest, most trusted and reliable allies. Karena Amerika tidak mau memberi bantuan alutsista kepada Mesir, akhirnya Mesir berpaling ke blok Soviet. Alhasil, Mesir menandatangani kesepakatan dengan Soviet, Cekoslovakia, dan Cina dalam pembelian tank, pesawat tempur, dan sejumlah alutsista lainnya. Melihat kondisi ini, akhirnya Amerika memutus bantuan dana pembangunan bendungan Aswan. Hal inilah yang membuat Presiden Gamal Abdul Nasir memanfaatkan terusan Suez untuk mendanai pembangunan Aswan di seberang Sungai Nil. Namun, ia harus berhadapan dengan negara tetangganya, yakni Israel, terlebih Inggris dan Perancis. Hal yang di kemudian hari mengakibatkan krisis internasional dan perang, serta lahirnya keseimbangan era baru dalam Perang Dingin. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan rute penting untuk jalur transportasi ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun. Tanpa Suez, ia akan lumpuh. Sementara Mesir melihatnya sebagai usaha Eropa untuk mempertahankan kolonialisme di Timur Tengah. Alhasil, pada tanggal 26 Juli 1956, Presiden Gamal Abdul Nasir mengejutkan dunia. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. Menariknya, langkah Presiden Mesir ini mendapat tanggapan antusias dari rakyatnya, tapi tidak untuk Inggris. Pasalnya, langkah berani Mesir ini menuai banyak pertentangan internasional karena dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius. Menanggapi kondisi ini, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden bersumpah akan merebut kembali terusan Suez dengan langkah perang. Sementara Perdana Menteri Prancis Jean Monnet sepenuhnya mendukung Inggris.
karena Nasser memberi bantuan senjata kepada nasionalis Aljazair untuk memberontak kepada Prancis. Dan Perdana Menteri Israel Ben Gurion juga mendukung langkah Inggris karena Israel dan Mesir kala itu tengah bertempur di sepanjang perbatasan. Alhasil, pada tanggal 22 Oktober 1956, perwakilan dari Inggris, Prancis, dan Israel melakukan pertemuan rahasia di Sèvres, Prancis untuk merencanakan sebuah perang dengan Mesir. 7 hari kemudian, perang pun dimulai. At this tense moment, on the 29th of October, Israel struck. Routing the Egyptians, Israeli columns swept forward across Sinai towards the canal. Penyerangan pertama bukan oleh Inggris dan Prancis, melainkan oleh Israel. Pada tanggal 29 Oktober 1956, pasukan terjun payung Israel mendarat di Sinai, Mesir dan mengambil alih wilayah Mitlapas di Sinai untuk membuka jalan bagi pasukan darat. Meski ditegur oleh PBB, Israel beralasan bahwa serangan itu atas nama kedaulatan Israel melawan Palestina. 2 hari setelahnya, pasukan Inggris dan Prancis mulai mengebom sasaran yang ada di Mesir dengan kedok ingin melindungi terusan Suez. Dan pada tanggal 31 Oktober 1956, pesawat tempur Inggris dan Prancis mengebom bandara Mesir, infrastruktur, hingga pertahanan udara Mesir. After the attack on Egyptian airfields came the assault on Port Said. Paratroops were flown across on the 5th of November. These are men of a British paratroop brigade. On landing, they went into swift and brilliantly successful action. 5 hari setelah Israel berhasil mengebom semenanjung Sinai, pada tanggal 5 November 1956, pesawat tempur Prancis dan Inggris menerjunkan pasukannya di Sinai, Pelabuhan Said, dan Pelabuhan Fuad di muara terusan Suez. Saat mendarat, mereka berhasil menghancurkan bandara dan infrastruktur utama Mesir. Keesokan paginya, pasukan laut Inggris dan Prancis berhasil memukul mundur militer Mesir. Pertempuran pun terus-menerus terjadi, dan militer Mesir yang siap akan segalanya sulit untuk ditaklukkan. Simultaneously, Allied forces landed from the sea against an impressive pall of smoke arising from an oil storage tank fired by the Egyptians. Even now, the fighting in Port Said was of short duration. British armor was quickly in command of the situation here, and it wasn't long before numbers of the civilian population began to emerge. It was inevitable that some damage should occur in Port Said during the fighting that followed the rejection of the ceasefire. It was chiefly due to fires caused by exploding ammunition dumped by the Egyptians in the slums of the town. Besarnya perang krisis Suez membuat PBB segera mengeluarkan resolusi agar mereka melakukan gencatan senjata. Menariknya, Uni Soviet dan AS bersatu mendesak Inggris, Prancis, dan Israel untuk mundur dari Mesir. Kala itu, Uni Soviet yang sebelumnya memasok alutsista ke Mesir mengancam akan meluncurkan senjata nuklir ke Paris dan London jika Inggris dan Prancis tidak mundur. Namun, ancaman Soviet tidak membuat mereka mundur. Alhasil, Presiden AS Dwight D. Eisenhower yang dibantu Arab Saudi memberi sebuah ancaman sanksi ekonomi. Jika Prancis dan Inggris tidak menghentikan perang, mereka harus bersiap menerima embargo ekonomi dari AS dan Arab Saudi. Bahkan, AS juga mengancam akan mengeluarkan Inggris dan Prancis dari keanggotaan NATO. Akhirnya, mereka pun tidak punya pilihan lain selain mundur. Alhasil, pada tanggal 22 Desember 1956, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden mengumumkan gencatan senjata. Kini, mereka harus merelakan terusan Suez dan harus menerima kenyataan yang memalukan. Meski menang dalam pertempuran,
Perang krisis Suez ini mempunyai efek yang dalam bagi kerajaan Inggris. Perlahan-lahan, dalam panggung politik global, Imperium Inggris kian meredup. Satu persatu koloninya memproklamirkan kemerdekaannya dari Inggris, seperti Barbados, Kamerun, Gambia, Malta, Nigeria, Somalia, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Sementara pada bulan Maret 1957, Israel meninggalkan Sinai dan kemudian dijaga oleh pasukan UNEF PBB. Dengan begitu, perang krisis Suez berakhir. Runtuhnya kekuasaan Inggris dan Prancis pasca krisis Suez di Timur Tengah membuat intervensi AS di Timur Tengah semakin di atas angin. Begitu juga lahirnya era baru dalam Perang Dingin, yakni dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Meski kalah dalam pertempuran dengan terusan Suez, Mesir bisa berkembang menjadi kota yang lebih maju. Bahkan, Nasser juga dianggap sebagai pahlawan yang kuat dalam gerakan nasionalis Arab dan Mesir. Namun, Mesir masih mengincar Israel. Begitu juga sebaliknya, yang mana hal ini di kemudian hari mengakibatkan perang selama 6 hari antara Mesir, Yordania, dan Suriah melawan Israel.